Inilah potret para siswa sekolah dasar di pedalaman Kabupaten Ende. Bukan tas sekolah atau bekal makanan yang dijinjing, melainkan sepatu. Ya, demi sepatu tetap awet, anak-anak rela berjalan tanpa alas kaki, melintasi berbagai medan untuk sampai ke sekolah. Gaji guru honorer masih ada yang 500.000 setahun. Atap sekolah di pelosok roboh di mana-mana. Tapi pemerintah justru sibuk bagi-bagi makan gratis sampai ke anak-anak orang kaya. 335 triliun rupiah uang rakyat digelontorkan. Tapi bukannya bikin pintar, di beberapa daerah anak-anak justru keracunan makanan basi. Pertanyaan paling jujurnya, apakah negara ini benar-benar sedang menyelamatkan masa depan generasi muda? Atau kita cuma sedang menyaksikan bagi-bagi proyek ratusan triliun berkedok sayang rakyat? Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi begitu bendera program ini resmi dikibarkan. Di satu sisi, ide memberikan makan siang gratis untuk seluruh anak sekolah terasa begitu manis, bahkan nyaris sempurna. Bayangkan puluhan juta anak Indonesia dari ujung Aceh sampai Papua duduk bersama di ruang kelas, membuka kotak makan, dan menikmati hidangan bernutrisi yang disiapkan oleh negara. Pemerintah menegaskan bahwa ini adalah investasi jangka panjang. Anak yang kenyang adalah anak yang siap belajar. Tanpa gizi yang cukup, mimpi Indonesia emas hanyalah omong kosong di atas kertas. Apalagi janji kampanye ini langsung direalisasikan sejak tahun pertama menjabat. Dari sudut pandang ini, program ini adalah bukti nyata kehadiran negara di tengah piring rakyat kecil. Namun, begitu janji di atas kertas itu diturunkan ke atas piring plastik di lapangan, ceritanya berubah total. Bayangan idealis tentang makanan bergizi mendadak berbenturan dengan kenyataan pahit. Di berbagai daerah, laporan bermunculan bagai jamur di musim hujan. Makanan yang tiba dalam keadaan basi, sayur yang belum matang, rasa yang tak layak telan, hingga kasus puluhan anak sekolah yang harus dilarikan ke puskesmas karena keracunan. Ada sebuah ironi yang menggelitik sekaligus menyayat hati. Selama puluhan tahun, para ibu rumah tangga di desa maupun kota memasak sendiri di dapur mereka dengan peralatan seadanya dan uang belanja pas-pasan. Tetapi anak-anak mereka tetap sehat dan selamat. Anehnya, begitu negara mengambil alih tugas dapur dengan modal puluhan triliun rupiah dari APBN, memasak makanan yang layak makan tiba-tiba menjadi urusan yang rumitnya melebihi peluncuran roket keluar angkasa. Apakah birokrasi kita memang begitu ajaib, sampai-sampai cara merebus telur pun butuh panduan teknis ratusan halaman? Disinilah perdebatan mulai memanas. Bagi para pendukungnya, riak-riak kecil seperti makanan basi atau kasus keracunan dianggap hanyalah masalah teknis di awal pelaksanaan. Angka keracunan pun diklaim sangat kecil jika dibandingkan dengan jutaan porsi yang berhasil dibagikan setiap harinya. Tetapi bagi para pengkritik, angka sekecil apapun di atas kertas tetaplah nyawa dan kesehatan anak manusia. Lagi pula di saat yang bersamaan, publik dipaksa melihat kenyataan pahit lainnya. Ribuan atap sekolah yang ambruk belum diperbaiki, jutaan guru honorer masih mengelus dada menerima gaji bulanan yang tak cukup untuk membeli beras sekarung, dan anggaran beasiswa kuliah yang jumlahnya jauh berkurang jika dibandingkan dengan anggaran makan siang ini. Mengapa negara begitu royal membelanjakan ratusan triliun hanya agar anak-anak kenyang selama beberapa jam di sekolah, tetapi membiarkan tempat mereka belajar hancur berantakan? Apakah tolok ukur kecerdasan bangsa ini sekarang sudah bergeser dari berapa banyak buku yang dibaca anak-anak menjadi berapa porsi nasi yang berhasil mereka habiskan? Pemerintah mengklaim bahwa perut yang terisi adalah kunci utama untuk menaikkan kualitas generasi muda dan menekan pengangguran. Namun, kalau kualitas pengajaran di sekolah tidak pernah diperbaiki dan lapangan kerja industri tetap sepi, bukankah kita cuma sedang mencetak generasi yang kenyang tetapi tetap kebingungan mencari kerja di masa depan? Lebih jauh lagi, jika program ini memang dirancang murni demi gizi anak bangsa, mengapa pelaksanaannya terkesan begitu terburu-buru dan disyaratkan untuk semua golongan? Mengapa anak-anak dari keluarga kaya raya yang diantar mobil mewah ke sekolah juga harus ikut mengantre makanan gratis dari uang pajak rakyat? Jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih mahal, dan jauh lebih manis yang sedang dipertaruhkan di balik piring-piring plastik ini. Uang ratusan triliun rupiah tidak pernah menguap begitu saja di udara. Dalam setiap kebijakan raksasa, anggaran sebesar itu akan selalu mengalir, berpindah tangan, dan bermuara di kantong-kantong tertentu. Di panggung depan, pemerintah mengklaim program ini adalah mesin penggerak ekonomi rakyat.
pasar akan bergeliat, petani lokal tersenyum, dan pedagang kecil kecipratan rezeki. Namun, di panggung belakang, kenyataannya kerap bertolak belakang. Di sekitar sekolah, para pedagang kantin dan penjual kaki lima yang puluhan tahun menggantungkan hidup dari uang saku sisla justru seperti disapu bersih dalam semalam. Kehadiran negara bukannya merangkul mereka, melainkan menghadirkan pesaing raksasa bersubsidi yang tak mungkin bisa dilawan. Lantas, siapakah sebenarnya yang memenangkan kue ekonomi bernilai fantastis ini? Mengelola jutaan porsi makanan secara nasional bukanlah urusan dapur rumah tangga. Ini adalah industri logistik berskala raksasa yang membutuhkan modal besar, izin rumit, dan koneksi tingkat tinggi. Secara ajaib, pihak yang paling siap memenuhi syarat itu bukanlah koperasi warga desa, melainkan perusahaan dan yayasan yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, mulai dari anak pejabat, elit partai, hingga jaringan simpatisan politik. Dalam bisnis biasa, selalu ada risiko rugi, namun dalam bisnis dapur makanan gratis ini, risikonya nol besar. Pembelinya dijamin 100% oleh negara, pasarnya pasti, dan pembayarannya cair langsung dari kas APBN. Ini bukan sekedar catering biasa, ini adalah tambang emas tanpa risiko. Pemerintah berdalih bahwa proyek ini menyerap ribuan tenaga kerja baru, koki, pengantar makanan, hingga ahli gizi. Tapi mari kita bersikap kritis. Apakah menjadi pemotong sayur berupah harian adalah jawaban atas masalah pengangguran struktural kita? Jelas tidak. Pekerjaan ini sangat rapuh, bergantung sepenuhnya pada nasib APBN, dan bisa lenyap seketika begitu anggaran dipangkas. Ini bukan solusi masa depan, melainkan sekedar obat penahan rasa sakit. Disinilah kita melihat wajah asli dari jaringan patronase politik. Dengan membagikan lisensi dapur kepada para pengusaha dan elit daerah, penguasa sedang membangun jaring pengaman politik yang sangat kokoh menuju pemilu berikutnya. Elit senang karena dapat proyek, pekerja senang karena dapat gaji harian, dan basis massa berhasil diikat. Ketika kebijakan publik berkedok kemanusiaan ini justru lebih memakmurkan para pemilik dapur ketimbang mencerdaskan anak bangsa, sebuah pertanyaan pahit harus kita ajukan. Apakah uang pajak kita memang sedang dipakai untuk menyelamatkan generasi masa depan, atau sekedar membiayai kelanggengan kekuasaan? Di luar perdebatan anggaran dan bagi-bagi proyek catering, ada satu keunikan mendasar yang membuat program ini sangat berbeda dari kebijakan sosial Indonesia lainnya. Selama ini, bantuan pemerintah selalu bersifat selektif. Kartu Indonesia Sehat, bantuan sosial pangan, hingga beasiswa pendidikan, semuanya dirancang khusus untuk warga kelas bawah yang paling membutuhkan. Logikanya sederhana, kapasitas anggaran negara terbatas, maka bantuan harus disalurkan tepat sasaran demi menekan angka kemiskinan. Namun, makan bergizi gratis mendobrak aturan main itu. Program ini dibuat bersifat universal, tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga. Semua anak sekolah yang duduk di kelas berhak menerima porsi makanan yang sama dari negara. Di satu sisi, pendekatan universal ini terdengar adil dan tidak diskriminatif. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan wajar yang menggelitik akal sehat kita. Untuk apa uang pajak masyarakat dipakai membiayai makan siang anak-anak dari keluarga kaya raya yang berangkat sekolah mengendarai mobil mewah? Ketika anak pengusaha mampu mendapat jatah nasi kotak gratis dari APBN, sementara jutaan mahasiswa kurang mampu harus putus kuliah karena kekurangan anggaran beasiswa, di mana letak keadilan sosial yang sebenarnya? Pemerintah berulang kali menyampaikan narasi bahwa makanan bergizi adalah kunci utama mencetak generasi unggul penentu masa depan bangsa. Namun, mematok kualitas sumber daya manusia hanya dari urusan perut adalah bentuk penyederhanaan masalah yang sangat berisiko. Memberi makan anak sekolah memang hal yang baik, tetapi itu tidak otomatis meningkatkan tingkat literasi siswa yang masih terpuruk atau memperbaiki mutu pendidikan nasional. Anak-anak mungkin kenyang selama beberapa jam di ruang kelas, namun jika setelah bel pulang berbunyi mereka kembali ke rumah tanpa bimbingan yang memadai, belajar di bawah atap sekolah yang rapuh, dan diajar oleh guru-guru yang stres memikirkan cara bertahan hidup dengan gaji jauh di bawah standar layak, maka piring makanan gratis tidak akan pernah bisa menyulap mereka menjadi SDM unggulan. Makanan hanyalah salah satu syarat dasar, bukan tongkat sihir yang sanggup menuntaskan kerumitan sistem pendidikan kita dalam semalam. Tanpa pembenahan fasilitas sekolah dan kesejahteraan guru secara mendasar, program ini beresiko menjadi kebijakan yang amat mahal namun minim output yang nyata.
Lantas, ketika kritik keras berdatangan dari akademisi, pakar ekonomi, hingga para orang tua murid sendiri, mengapa pemerintah terkesan bergeming dan justru semakin kencang menancap gas? Mengapa ada nada ketegangan politik yang begitu terasa ketika kebijakan ini dipertanyakan, hingga muncul narasi menantang bagi siapa saja yang tidak suka untuk bertarung di panggung pemilu berikutnya? Jawabannya mungkin terletak pada kenyataan bahwa program ini bukan lagi sekedar kebijakan publik biasa. Ini telah menjadi simbol reputasi, komitmen politik, sekaligus fondasi utama bagi peta kekuatan kekuasaan menuju tahun 2029. Bagi penguasa, memundurkan langkah atau merombak total program ini sama saja dengan mengakui kekalahan di hadapan publik. Pada akhirnya, Indonesia memang membutuhkan anak-anak yang sehat dan terpenuhi gizinya. Namun yang tidak kita butuhkan adalah program serba terburu-buru yang membakar triliunan rupiah uang rakyat demi membiayai panggung politik jangka pendek. Jika pada akhirnya piring-piring makanan gratis ini lebih banyak mengenyangkan para elit daripada mencerdaskan anak bangsa, maka masa depan seperti apa yang sebenarnya sedang kita bangun? Dan ketika semua hiruk-pikuk ini usai, apakah kita akan dikenang sebagai bangsa yang berhasil mencetak generasi emas, atau justru generasi yang dipaksa membayar beban utang atas jamuan makan yang tidak pernah mereka minta? Melihat perjalanan kebijakan makan bergizi gratis, kita perlu bersikap jernih dan bijak. Pada dasarnya, niat untuk memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang belajar di kelas dalam keadaan lapar adalah langkah yang sangat patut dihormati. Pemenuhan gizi adalah hak dasar setiap anak bangsa, dan hadirnya negara di piring mereka adalah wujud kepedulian yang nyata. Namun, sebuah gagasan besar tidak boleh berhenti hanya pada niat mulia semata, melainkan harus diukur dari ketepatan eksekusi, efisiensi anggaran, serta dampaknya bagi masa depan. Persoalan utama hari ini bukanlah tentang perlu atau tidaknya memberi makan anak-anak kita, melainkan bagaimana melaksanakannya secara adil, bijaksana, dan proporsional. Jangan sampai program ini berjalan dengan mengorbankan kebutuhan vital lainnya, seperti pembenahan fasilitas sekolah yang rusak, peningkatan kesejahteraan guru honorer, atau keberlangsungan usaha para pedagang kecil di sekitar sekolah. Agar niat baik ini membawa berkah yang berkelanjutan tanpa membebani APBN, ada beberapa langkah perbaikan yang sangat logis untuk diterapkan. Pertama, mentargetkan sasaran secara tepat. Alangkah lebih bijak jika penyaluran makanan difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu dan daerah-daerah yang memiliki angka stunting tinggi. Mengubah sifat program menjadi universal menjadi tepat sasaran akan menghemat anggaran secara luar biasa tanpa mengurangi makna kepedulian negara. Kedua, merangkul ekonomi kerakyatan. Daripada mengandalkan catering berskala besar, pemerintah dapat memberdayakan kantin sekolah, pedagang kaki lima, serta koperasi warga setempat. Dengan cara ini, anak-anak mendapat gizi yang segar, sementara ekonomi warga kecil di sekitar sekolah ikut bergerak naik. Ketiga, menjaga keseimbangan pendidikan. Efisiensi anggaran yang didapat dari penyesuaian skema ini bisa dialokasikan kembali untuk memperbaiki gedung sekolah dan meningkatkan gaji guru. Mencetak generasi unggul tidak cukup hanya dengan mengisi perut, melainkan harus dibersamai dengan fasilitas belajar yang memadai dan guru yang dihargai. Ketika gizi dan mutu pendidikan berjalan berdampingan, barulah kita benar-benar sedang membangun masa depan Indonesia yang tangguh. Pada akhirnya, piring makanan di meja kelas anak-anak kita bukan lagi sekadar urusan nasi dan lauk. Ia telah menjadi panggung pertaruhan besar antara niat tulus menyehatkan generasi masa depan atau bayang-bayang kepentingan politik bernilai ratusan triliun rupiah. Apakah kebijakan ini akan dicatat sejarah sebagai investasi terbaik bangsa atau justru beban utang yang harus dibayar mahal oleh anak-anak ini ketika mereka dewasa kelak? Jawabannya ada di tangan waktu. Namun satu hal yang pasti, masa depan Indonesia terlalu berharga untuk sekadar dipertaruhkan di atas piring plastik. Menurut Anda sendiri, apakah Indonesia benar-benar membutuhkan program ini? Tulis pendapat Anda di bawah.